Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah kabar yang sangat menggemparkan. Dan tentunya kabar ini sangat tidak menyenangkan dan tidak mengenakkan bagi gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi. Karena ini menyangkut kawan-kawan mereka. Salah satunya adalah Refly Harun, yang konon kabarnya diduga tesis dari Refly Harun itu juga tidak ada tanda tangan pengujinya, mirip dengan skripsi Pak Jokowi. Apakah S2 dari Refly Harun kemudian diragukan? Ataupun S2 dari Refly Harun diduga palsu? Nanti akan kita dengarkan penjelasannya, teman-teman ya. Dan ini kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh netizen. Selain itu, ada video di mana ini teori konspirasi, teman-teman, sedang berkembang di media sosial, dan ini dihembuskan oleh Guru Gembul bahwa Rocky Gerung diduga juga adalah kaki tangan dan orang suruhan Pak Jokowi. Loh, kok bisa begitu ya? Padahal kan selama ini Rocky Gerung nih yang sangat aktif, yang sangat getol, teriak, mengkritik, merendahkan Pak Jokowi. Tapi nantilah kita lihat seperti apa penjelasan dari Guru Gembul. Dan nanti saya pengen lihat juga komentar kalian seperti apa, teman-teman ya. Dan terakhir, ini ada penilaian dari Rossi. Tahu kan Rossi yang di Kompas TV, teman-teman, yang sangat tajam dalam mengkritik dan juga menilai sesuatu. Dia memberikan sebuah penilaian yang sangat mengejutkan dan penilaian yang sangat amat mengagetkan terkait dengan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan Rossi menjabarkan seperti apa kehebatan dan mungkin intelektualitas dari Mas Wapres. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bahwa satu, lembar pengesahannya tidak tanda tangan, tidak lengkap tanda tangannya. Saya bawa ijazah skripsi saya ada sih lembar pengesahannya tanda tangan semua. Tapi begitu S2 saya lihat nggak ada di lembar pengesahan S2 cuma stempel aja. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Refly Harun adalah sosok yang sosok pendukung kuat, sosok pemuja dari para orang-orang yang mengaku sebagai peneliti ijazah seperti itu. Tapi pada faktanya apa? Tesis S2-nya Refly pun tidak ada tanda tangannya. Ini kan paling tidak menampar muka para peneliti yang didukung oleh Refly itu sendiri. Ini bukti tidak terbantahkan bahwa ternyata tesis Refly Harun itu juga tidak ada tanda tangan dosennya seperti itu. Seperti pengakuan dia sendiri di video tadi. Saat itu dia bersama dengan Ahmad Kosinuddin, seorang pengacara yang sedang membantu para peneliti ijazah seperti itu. Jadi ini artinya apa? Artinya memang pada zaman dulu seperti itu. Tidak hanya UGM saja, ternyata di UI seperti itu. Kita ketahui bahwa Refly Harun itu S2-nya dia mengambil di UI tahun 2002 kalau nggak salah. Di UI pun kejadian, bahkan untuk tingkat S2, di mana tingkat S2 itu katanya lebih excellent daripada S1, tingkat S2 itu lebih proper daripada S1. Faktanya apa? Ternyata tesis pun tidak ada tanda tangan dosen seperti itu. Nah, ini harus menjadi ini harus membuka mata publik bahwa ternyata memang tanda tangan di karya tulis ilmiah baik S1 maupun S2 pada zaman dulu itu memang murni otoritas, wewenang, dan domain dari dosen, dari prodi, dari jurusan, dari fakultas masing-masing seperti itu. Belum jadi ada pakemnya ya. Tidak bisa kita asumsikan, tidak bisa kita tafsiri semau-mau kita sendiri sesuatu yang harus sesuai dengan pikiran kita. Tidak bisa, karena kita bukan pihak yang berwenang, bukan pihak yang memiliki otoritas untuk itu seperti itu. Ini juga dalam kasus Refly ini, saya juga mengingatkan teman-teman saya dari UI, khususnya UI Watch, yang suka mengulik, yang suka menilai kita-kita yang dari UGM, khususnya Jokowi seperti itu. Lihat rekan Anda sendiri, lihat teman Anda sendiri, se-alma mater Anda sendiri. Ternyata skripsinya juga tidak ada tanda tangan. Kalau menurut pendapat
3 orang peneliti ijazah itu, tesis referee pun harusnya dianggap sebagai tesis yang tidak sah, diragukan, tesis yang tidak sah, tidak benar, bahkan bisa dianggap sebagai palsu juga, sebagaimana mereka akan katakan di mana-mana seperti itu. Nah, kita harus fair seperti itu. Mau tidak kita memperlakukan referee sebagaimana Jokowi dan teman-temannya. Waduh. Kalau kita memperlakukan adil, kita harus menyelidiki si referee ini, bahwa skripsi dia bisa juga kita anggap sebagai bukan skripsi, tesis referee juga bisa kita anggap sebagai tesis yang abal-abal, tesis yang palsu, tesis yang tidak benar. Karena apa? Karena tidak ada tanda tangan dosennya. Jadi dari tesis yang tidak benar seperti itu, maka ijazah S2 referee juga patut dianggap abal-abal, patut dianggap palsu, patut dianggap tidak benar seperti itu. Kalau ini kita fair lah, kita harus equal, memperlakukan semua orang sama seperti itu. Berani tidak Trismon, Tifa, dan Roy mengatakan itu pada referee bahwa tesismu itu tidak sah, tesismu itu palsu, tesismu itu abal-abal, sehingga ijazah S2-mu juga patut kita curigai sebagai ijazah yang palsu, ijazah abal-abal, ijazah yang tidak benar. Wow. Nah, ini jadi PR UI juga seperti itu. Jangan semata-mata hanya menyorot UGM, khususnya orang-orang yang tergabung di UI Watch. Jangan hanya menyorot UGM saja. Lihat ke dalam diri kalian sendiri. Nah, tapi sebelum kita ke guru gembul, teman-teman ya, jangankan Refli Harun, Rismon aja yang sudah dari awal diragukan S3 Yamaguchi-nya, tidak pernah diulik oleh mereka, tidak pernah diteliti lebih lanjut oleh mereka. Karena apa? Yang mereka sekolam, mereka satu kesatuan. Gak mungkin dong saya menjatuhkan kawan sendiri. Nah, apalagi Refli Harun. Gak mungkin mereka mau teliti ijazah S2 Refli Harun. Gak mungkin. Jadi ini PR kita bersama lagi, teman-teman. Kita harus kulik-kulik S2 Refli Harun. Nah, kan nanti tim dari Joshua Sinambela dan juga YouTuber Nusantara itu akan ke Jepang nantinya. Ke Yamaguchi menanyakan langsung seperti apa ijazah dari Rismon. Apakah memang Rismon lulus dari sana, ya kan? Nah, nanti S2 Refli Harun kita kulik-kulik lagi nih, teman-teman. Ya nggak sih? Keren gak sih? Ya kita kan harus balas perbuatan mereka dong, gitu kan? Apakah selama ini Pak Rocky Gerung tuh sebenarnya justru adalah suruhan Pak Jokowi? Wah, itu udah ini banget tuh ya. Konspirasi deep banget tuh ya. Karena gini nih maksudnya. Dulu di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, sebelum datang gonjang-ganjing ya, di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, itu kan Pak Rocky itu menyampaikan kepada Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi itu santai saja mengatakan ya nggak apa-apa gini gitu ya. Nah, yang menaikkan popularitas, rasa suka masyarakat terhadap Pak Jokowi di akhir masa pemerintahannya kan itu kesabaran dalam menghadapi kritik. Nah, tak lama setelah itu Gibran dicalonkan dan orang-orang berbondong-bondong. Jadi naiknya Gibran itu adalah, ini teori konspirasi maksudnya. Ini ada teori konspirasi. Contoh. Jadi Gibran itu naik justru gara-gara Rocky Gerung ngata-ngatain Pak Jokowi yang kemudian direspon dengan sangat baik. Tenang. Dan kemudian nah, ini teori konspirasi, sama sekali tidak valid. Ya, cuma teman-teman ya, sebelum kita ke Rossi tentang penilaiannya terhadap Mas Gibran, Rocky Gerung ini sepertinya hanya berani mengkritik Pak Jokowi. Prabowo dia nggak berani kritik, SBY nggak berani dia kritik, Megawati apalagi dia nggak berani mengkritik presiden-presiden ataupun mantan presiden lain kecuali Pak Jokowi. Karena mungkin Rocky Gerung menganggap Pak Jokowi ini adalah orang yang lemah, tidak punya kedudukan, tidak punya partai, tidak punya massa, tidak punya loyalis. Ya, tapi ya kalau seperti itu penilaian Anda salah besar, Bung. Banyak sekali masyarakat yang sekarang berdiri di belakang Pak Jokowi. Dan ya termasuk saya gitu. Saya terus berusaha untuk menjadi orang yang mungkin menepis berita-berita hoax, menepis serangan-serangan dari gerombolan pembenci ke Pak Jokowi. Karena mereka tidak berani menyerang Pak Prabowo. Contoh Roy Suryo CS. Para Purnawirawan Jenderal itu ingin memakzulkan Gibran. Berani nggak mereka mengkritik Prabowo? Nggak berani, teman-teman. Nggak berani. Yang menurutmu tidak berhasil itu dengan siapa? Oh, banyak juga. Mewawancara Gibran tuh termasuk susah tuh. Karena susah satu hal, berhasil atau hal yang lain? Berhasil maksudnya? Apakah
informasi yang ingin kau gali itu berhasil atau tidak? Well, ya so-so sih. Tapi memang yang sangat mengejutkan, Mas Gibran itu menurut saya pribadi yang satu sisi dia bisa menahan emosinya, tapi sisi lain bisa kadang-kadang ada spontanitas. Sebenarnya sulit menggali Mas Gibran, meskipun dia itu dia punya satu trademark dari satu wawancara ke wawancara lain. Udah ya, jangan begitu ya. Udah. Itu punya trademark. Jadi seolah-olah pertanyaan kita itu sesuatu yang sangat serius, menjebak atau men-challenge, tapi dia adalah orang yang sangat tahu tentang media. Jadi orang mungkin sering meledek dia itu. Terlepas saya tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi ledekan dia itu dia bisa dengan sangat gampang dia balikin dengan sosial medianya. Coba dengan asam sulfat, dia kemudian wajahnya yang di ledek-ledek itu kemudian menjadi poster profile picture-nya dia sendiri. Betul. Atau ya menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Jokowi. Dan dia anaknya udah wakil presiden. Dia nggak bisa ditantang. No, dia nggak bisa. Dia akan melakukan pembuktian sedemikian rupa untuk melawan ledekan itu. Nah, itulah teman-teman ya. Itulah bedanya pemimpin muda sama orang tua. Kalau pemimpin muda seperti Mas Gibran, ya beliau punya segudang cara, punya segudang kreativitas untuk mengubah serangan orang menjadi sebuah campaign. Jadi black campaign orang diubah, dibalik sama dia menjadi campaign positif untuk diri sendiri. Inilah keunggulan anak muda, teman-teman. Dia tidak kaku, dia tidak baperan, dia tidak emosional. Ya santai gitu, menanggapi sesuatu itu santai. Tidak dengan menggebu-gebu, tidak dengan mengedepankan emosi. Jadi ya mirip-mirip Pak Jokowi, cuma Mas Gibran ini lebih kreatif gitu, lebih kaya gitu. Karena kan beliau hidup sudah di zaman gadget, sudah di zaman modernisasi ya. Beda dengan Pak Jokowi gitu ya kan. Tanggapan saya gini, dari pihak Pak Roy Suryo CS itu ya, itu kan menyampaikan gugatan ataupun menyampaikan laporan ini kan, mereka kan dengan gaya ya merasa bahwa mereka itu udah paling benar, dan memang saya lihat mereka merasa paling benar betul, sehingga dia merasa punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tetapi yang dihadapi kan negara kita ini kan negara hukum ya, ada aturan-aturannya kan gitu kan, tapi mereka kan tetap nggak mau tahu aturan KUHP itu seperti ini. Kalau orang mengadu itu harus pakai LP dulu, yang pakai alat bukti yang awal yang kuat, kemudian baru sampaikan supaya bisa jadi LP. Tapi kan mereka kan selamanya tidak menuduh bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu, tetapi hanya asal menuduh saja berdasarkan penelitian dia yang tidak bisa diganggu gugat katanya gitu kan, bahwa ini harus diakui kebenarannya, maka saya berhak untuk melakukan tuduhan itu gitu. Dan kemudian untuk membuktikan itu, ya tunjukkan aja ijazahnya itu. Ya, menurut saya ini pikirannya nggak normal, kayak jalan berpikir seperti itu tidak normal di dalam negara hukum kita ya. Karena kalau kita menuduh seorang berbuat pidana itu harus membuktikan, menunjukkan bukti awal yang ada harusnya. Contoh ya, menunjuk orang pakai ijazah palsu, mestinya ya dia temukan dulu ijazahnya yang diduga palsu itu, kemudian dia pakai teknik apa untuk membandingkan dengan yang lain. Kalau memang itu ternyata dia itu dianggap itu palsu, barulah dia lapor kepada polisi, kan gitu yang terjadi. Teorinya yang umum terjadi itu kayak gitu, tapi ini yang terjadi kan tidak begitu. Mereka menuduh, pokoknya saya mengatakan itu palsu. Kalau mau membuktikan,
tolong tunjukkan, kan gitu kan. Tolong Itu kan tidak tunjukkan, dalam ya kan? pakem-pakem yang umum yang terjadi, Betul, tapi mereka betul. merasa benar. Selama ini sudah berjalan kan kasusnya itu. Dia lapor di Mabes dulu, sudah 2 tahun yang lalu katanya tidak berjalan juga kan. Kemudian kemarin waktu pakai Dumas itu yang kurang lebih Desember itu tidak jalan juga. Apa yang dia bilang? Dia bilang saya tidak dilayani. Padahal kalau kita lihat dari proses hukum yang ada, ya tidak dilayani karena tidak menunjukkan bukti awal yang cukup, Tidak sehingga ada bukti penyidik sama tidak sekali. menunjukkan adanya tindak pidana. Makanya kemudian dihentikan itu kan. Oke, gitu. Itu untuk kasus yang dia merasa bahwa dia punya hak tapi kemudian diabaikan. Segitulah pemahaman mereka itu. Setiap kali program bagusnya Pak Prabowo mau muncul, ada ijazah, ya orang pasti akan nengok ijazah. Betul. Karena ya itu tadi, nah ini ijazah belum selesai, ada lagi yang kontroversi yang diplomat muda, pembunuhan diplomat muda. Terus ada yang di NTB tadi yang kita bahas itu. Jadi isu-isunya ini naik lagi. Kalau menurut saya yang paling dirugikan dengan case ini adalah program-program bagusnya Pak Prabowo. Ya, kan biasa nih, bad news tuh lebih disukai atau kontroversial news lebih disukai oleh netizen ketimbang yang mulus-mulus bagus-bagus ini. Padahal untuk kehidupan yang lebih baik buat Indonesia, harusnya kan program-program yang bisa dimunculkan ini bisa naik. Tapi juga kelihatannya tim komunikasinya pemerintah juga nggak menyadari itu, atau memang nggak ngerti mau ngapain, sehingga isu ini tuh dibiarin lewat aja terus. Nggak dicoba untuk ditandingi secara apple to apple gitu. Si Koperasi Merah Putih yang bagus ini dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya, kalau memang netizen benar-benar pengen tahu tentang kisah ijazah Pak Jokowi, yang dikejar harusnya UGM, bukan Jokowinya. Yang dikejar UGM, bukan Jokowinya. Nah, itulah closing statement dari Bung Hensat tadi yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Dan memang sekarang bola panasnya ini ada di UGM. Karena yang nanti punya otoritas tertinggi, yang punya legalitas tinggi untuk menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, yaitu dari UGM. Dan menurut pengakuan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM di video-video saya sebelumnya, beliau sudah mengatakan bahwa langkah awal yang dilakukan oleh UGM, dalam hal ini adalah Fakultas Kehutanan UGM melalui dekannya serta dosen-dosen senior, itu sudah membuka seluruh riwayat perkuliahan Pak Jokowi di hadapan Sivitas Akademika UGM. Dan nantinya bukti itu akan dibawa ke pengadilan ketika kasus pencemaran nama baik di Polda, fitnah, dan juga tuduhan-tuduhan liar, Undang-Undang ITE naik ke pengadilan. Barulah di situ dibuka semua bukti-bukti dan fakta-fakta mengenai perkuliahan serta bagaimana Pak Jokowi berhak memegang ijazah yang asli, teman-teman. Dan saya sangat menarik perhatian saya tadi si Refli Harun yang ternyata ya di tesisnya itu tidak ada tanda tangan dosen, tidak ada tanda tangan penguji. Dan ini kan mirip seperti skripsi dari Pak Jokowi. Tapi ya saya sangat tidak bisa mengatakan bahwa itu asli atau palsu, karena ya memang perlu diteliti lebih lanjut. Nggak bisa langsung kita mengatakan bahwa ini palsu, ini abal-abal, ya hanya mendengarkan satu informasi saja, teman-teman. Harus diteliti lebih lanjut. Tapi bukan Roy Suryo dan Rismond serta Tifa yang meneliti, ya bukan. Tapi pihak kampusnya yang harus angkat bicara. Seperti apa tesis dari Refli Harun? Apakah memang seperti itu? Nanti ditandatangani kemudian belakangan, atau seperti apa, distempel aja dulu. Ya kita kan nggak tahu. Ya kita sebagai orang yang waras, ya kita hanya menunggu statement dari UI, di mana tempat dia kuliah. Ya sama seperti Pak Jokowi. Ya kita percaya dengan UGM karena di sanalah beliau kuliah. UGM yang menerbitkan ijazahnya. Ya sama seperti kasus dari Refli Harun. Dan sama juga kasus dari Rismond yang ijazah S3-nya juga ikut diragukan. Yang dimana tim dari Joshua Sinambela insya Allah nanti akan ke Jepang langsung menanyakan ke Yamaguchi. Karena kan ya kita harus nanya ke otoritas aslinya, kampus yang menerbitkan ijazahnya. Karena kan ya beberapa bulan lalu memang ijazah Rismond sangat diragukan, teman-teman, dari Yamaguchi itu. Dan sampai sekarang ya nggak ada kepastian nih asli atau palsu. Karena kalau dia memang benar-benar palsu dan selama ini dia menjadi dosen menggunakan ijazah itu, ya berarti dia sudah merugikan negara dong, mendapatkan gaji dengan titel S3-nya, tapi ternyata S3-nya ini ya palsu.
Nah ini yang sedang diusut teman-teman. Makanya ya tim dari Joshua Sinambela dan salah satu rekan kami dari YouTube Nusantara nanti akan berangkat ke Jepang, langsung menanyakan ke Yamaguchi. Biar tidak ada keraguan lagi nih. Biar terang benderang, biar jelas. Nah, orang-orang waras itu berpikir seperti itu teman-teman. Ketika ada ijazah yang dianggap palsu ataupun diragukan, langsung datangi kampusnya, tanyakan bener nggak orang ini lulusan sini, bener nggak dia kuliah di sini. Seperti itulah orang-orang yang waras. Tidak menggunakan elala, tidak menggunakan digital forensik lah, tidak menggunakan metode-metode lain yang nggak jelas lah untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Kan simple teman-teman. Simple banget. Misal si A nih ngaku, ini saya punya ijazah S1 dari kampus A misalnya. Ya, tapi si B nggak ngomong, palsu tuh. Palsu ijazahnya tuh. Ya, untuk membuktikan ijazah dia asli atau palsu, ya datangin kampusnya, tanyakan langsung, bener nggak nama ini lulusan sini? Sekarang kan tinggal dicek di database, bener nggak dia lulusan situ ya kan? Lebih mudah sekarang. Tapi ya kayak Pak Jokowi kan beliau lulusan 85. Nah, itu sudah lama banget dan belum masuk database. Nah, inilah cara-cara orang waras dalam membuktikan keaslian ijazah seseorang, teman-teman. Tinggal datangin kampusnya, tanyakan, kalau memang iya, ya udah kita percaya berarti dia lulusan situ. Kalau dia bilang enggak, ya berarti dia bukan lulusan situ. Ya sama kayak Risma nanti. Kita tunggu nanti jawabannya Yamaguchi seperti apa ya. Apakah benar-benar dia lulusan Yamaguchi ataukah hanya ya numpang kuliah. Kalau numpang kuliah berarti nggak lulus, teman-teman ya. Dan tadi gimana tentang teori konspirasi dari Guru Gembul? Gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Apakah teori konspirasi itu bisa kita terima dengan akal sehat? Karena ya selama ini memang Rocky Gerung hanya berani mengkritik Pak Jokowi gitu ya kan. Ya adalah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.